sehebat atau sebagus apapun hidup aku, itu semua juga tentang perspektif yang aku miliki gitu. Mungkin kamu ngeliat orang lain tuh kayak hidupnya bagus banget, tapi bisa aja di pemikiran mereka, nggak sebagus itulah, it's not that great. Jadi kayak, ya penting untuk punya perspektif yang positif, perspektif yang membuat aku bahagia, dan juga living in the present moment. Karena ngomongin tentang dream life kan cenderung tuh kayak in the future gitu ya, pas kayak dream in the future. But it's also important to living in the present moment. Jadi kayak I can always have my dream life anytime gitu. Bahkan sekarang kalau aku memilih untuk punya perspektif atau pemikiran kalau I'm already living my dream life, yeah, I'm already living my dream life gitu. Hai sisters, kembali lagi kita di Self Love Sisters. Kali ini aku mau ngomongin topik tentang creating your dream life atau menciptakan kehidupan impian gitu. Karena dream life buat orang kan beda-beda tuh. Ada yang mungkin dream life-nya kayak kita kan kayak relate kayak mirip gitu kan. Dream life kita tuh kita pengen di nature yang lebih quiet, yang jauh dari kota mungkin, dan yang lebih peaceful lah. Itu yang kita mau, dream life kita. Dan buat orang mungkin ada juga yang lebih suka di kota besar, yang yang like so you can experience those cool things in the world, something like technological. It's also cool. Nah, dream life buat Cece Novia sendiri gimana nih? Oke. Topiknya menarik sih ini. Kalau aku dream life buat aku itu adalah kehidupan di mana aku bisa menjadi versi terbaik diri aku sendiri. Dan aku merasa saat aku berada di tempat yang damai dan dikelilingi orang yang punya pemikiran yang sangat positif dan mendorong aku untuk menjadi lebih baik lagi, itu aku merasa aku bisa menjadi versi terbaik diri aku, dan disitulah lokasi aku yang impian gitu ya, lokasi dream life aku tuh seperti itu. Jadi nggak harus kayak terpatok ada di kota apa atau di desa apa ya, tapi lebih ke suasana tempat tersebut, feelingnya tempat tersebut, vibrasi tempat tersebut. Dan penting juga orang-orang yang mengelilingi aku di tempat itu gitu. Dan juga aku melakukan hal-hal yang terus membuat aku berkembang dan merasa bahwa aku ini dibutuhkan loh di komunitas tersebut gitu. Kalau misalkan benar, kalau aku misalkan baik untuk diriku sendiri aja nih, buat aku itu bukan dream life aku gitu kan. Mungkin ada nih, setiap orang ya ambisinya berbeda-beda. Tapi aku, salah satu ambisi aku adalah aku merasa berguna bagi orang-orang di sekitar aku, karena aku dibantu dan disupport oleh mereka, aku juga ingin melakukan hal yang sama ke mereka gitu. Kalau kamu sendiri gimana? You mention a very important point, karena yang tentang itu bukan lokasi tapi tentang suasana. Karena buat aku sendiri, untuk lokasi sendiri itu kayak bisa berganti gitu sering berjalannya waktu, karena kita kan sebagai manusia kita selalu berubah, kita selalu berkembang, dan keinginan kita pun juga berubah gitu sering berjalannya waktu, and that's okay. Kayak dulu pas aku di Jakarta, kayak bayangin pas dulu sama ngelihat kehidupan yang sekarang, it feels like I'm living my dream life. Kayak pas pertama-tama nyampe Bali, kayak
seneng banget bisa ngalamin hal-hal baru, dan itu tuh yang aku imajinasiin pas aku di Jakarta. Jadi kayak I'm living my dream life. Kalau buat aku sendiri dream life itu di saat aku punya kebebasan untuk mengeksplor dan melakukan hal-hal yang aku mau dan menjadi pribadi yang aku mau gitu. Ya, jadi yang aku bayangkan adalah aku bisa melakukan hal-hal itu, dan di saat yang bersamaan aku bisa make positive impacts juga untuk orang sekitarku. Dan I think it also really relates ke dalam diri aku sendiri juga, karena aku sadari mau dimanapun aku, kalau misalnya di dalam diri aku kayak udah seneng, kayak I already become my dream woman, otomatis I will also have my dream life gitu. Benar. Jadi kayak balik ke orangnya lagi sih, karena banyak orang yang tinggal di like living in a paradise, tapi ada juga yang masih belum senang dan lain-lain. Jadi ya Benar. Kalau dream life kita juga maksudnya bisa berubah-berubah juga nggak sih? Maksudnya saat ini kita di fase, anggaplah fase yang fokus di karir contoh ya. Terus dream life kita adalah di bayangan kita punya karir yang memuaskan, yang membuat kita berkembang, membuat kita punya impact yang baik ke orang-orang sekitar. That's great. Cuma mungkin ada orang yang di fase sedang ingin membangun keluarga dan dream life dia adalah punya keluarga yang sehat, pasangan dan anak-anaknya mungkin yang sehat dan saling suportif. Itu mungkin dream life mereka. Dan bisa juga kayak satu orang melakukan atau memiliki hal itu semua tergantung dari fase-fase kehidupan mereka gitu kan. Jadi nggak harus kayak mungkin sekarang di pikiran kamu dream life aku adalah A gitu. Nggak harus 5 tahun ke depan sama gitu. Bisa aja berubah ya seperti yang kamu bilang tadi. Nggak bergantung pada mungkin apa yang dimiliki, tapi lebih ke orangnya atau mereka sendiri gitu. Kita sendiri balik lagi tanyakan ke diri sendiri, kamu merasa happy nggak dengan dirimu sendiri di saat ini gitu. Adakah yang ingin kamu perbaiki lagi dari dalam diri? Kalau misalkan masih ada ya just keep working on yourself. Terus as time goes on kita akan lebih ada clarity, lebih jelas lagi kayak sebenarnya hidup seperti apa sih yang aku inginkan. Terkadang kita sekarang bingung. Oh, aku maunya apa sih ya? Pengen langsung ada jawaban A B C D, kasih tau aku deh yang buat aku bahagia tuh seperti apa. Nggak ada yang bisa ngedikte kamu gitu, hidup kamu harus seperti apa, nggak ada. Cuman kamu yang benar-benar tahu, dan bagaimana cara tahu itu adalah itu balik lagi tanya ke diri sendiri, aku pertama bahagia apa enggak. Terus kalau misalkan jawabannya nggak bahagia, itu bagaimana caranya kamu bisa lebih bahagia gitu loh. Sebelum mengganti lingkungan tempat tinggalmu, coba deh perbaikin dulu atau ganti dulu mindset kamu. Kalau misalkan kita mengubah eksternal kita tanpa mengubah internal kita, mau kita taruh diri kita di mana aja, akan sama nggak bakal bahagia gitu. Kamu taruh diri kamu di paradise lah, the best place in the world, tapi kalau dalam diri kamu nggak bahagia, mau di situ juga nggak bakal tetap bahagia. Kalau menurut aku seperti itu gitu. Kamu pernah nggak sih kayak ngalamin hal seperti itu? Kamu tinggal di tempat yang kayak semua orang merasa oh ini nih perfect, tapi tetap deh kayak ada yang kurang, karena ada sesuatu dalam diri yang belum kita work on gitu atau perbaikin. yeah, of course. Walaupun aku bilang kayak I'm living my dream life in Bali, aku juga sadar pas akhir-akhir kayak kemarin itu ada di fase, aku pernah ada di fase dimana aku tuh
need to work on myself internally, karena di saat itu fokus aku tuh di hal-hal yang tidak membuat aku bahagia. Aku sadar. Makanya kayak aku bertanya-tanya ke diri aku, kayak externally everything is amazing, kayak I'm living in paradise, I'm having a great job, like like great community. Cuma internally aku nggak sehappy itu gitu. Mungkin dari luar kelihatan happy, tapi dalamnya there's something that I need to work on. Dan dari sana aku sadar, dan aku mengganti fokus aku gitu. Aku sadar pentingnya untuk menjadi sadar dengan pemikiran yang aku punya. Karena pemikiran itu kan kayak bisa apa aja kan, namanya juga human mind. Dan aku sadar aku tuh punya kekuatan untuk pemikiran mana nih yang membuat aku bahagia, pemikiran mana yang mau aku ladenin istilahnya, pemikiran mana yang mau aku pilih yang bisa empower aku. Dan ya di saat kita sadar, kayak kita menjauh, kayak melihat dari jauh gitu pemikiran kita dan aku punya kekuatan untuk pilih yang mana gitu. Jadi ya, take control of our thoughts, dan juga shifting the focus gitu, ganti fokusnya. Kalau misalnya aku notice di diri aku lagi memikirkan sesuatu yang tidak bahagia, memfokuskan sesuatu yang tidak bahagia, aku bisa mengganti fokus aku ke hal-hal yang membuat aku bahagia gitu, hal kayak berkat-berkat aku. Dan menurutku that's the key to having my dream life, to living my dream life itu selalu bersyukur, selalu reflect, selalu fokus sama hal yang membuat aku bahagia. Karena di saat aku fokus terhadap hal yang membuat aku bahagia, aku pun akan semakin mudah untuk mengattract dan atau mengundang hal-hal yang semakin membuat aku bahagia. Jadi kayak semakin bertambah dan semakin bertambah berkatnya. Nah, dan hal lain tentang creating my dream life itu, menurutku everyone can create their dream life gitu. It's always possible. Dan yang aku lihat dari di dunia ini tuh, what makes a difference itu tuh orang yang percaya sama dirinya sendiri atau enggak, yang take action apa enggak. Kuncinya itu sih, percaya sama dirinya sendiri. Karena di saat aku udah percaya sama diri aku sendiri, otomatis aku akan lebih mudah untuk bisa take action. Dan di saat aku take action, disitulah kita benar-benar bisa create our own dream life dan explore the possibilities out there gitu. Kayak wow, ternyata it's not that challenging seperti yang aku bayangkan di imajinasi, di pikiran aku gitu. Kayak it's always possible for me, everything is possible gitu. Ya. Kalau buat Cece sendiri, apa nih satu tips untuk creating your dream life? Atau personal story your dream life? Kalau aku sendiri itu ditambah dengan yang poin yang kamu udah sebutin, karena itu udah bener banget. Belajar bersyukur ya, gratitude. Aku juga merasa bahwa kalau aku hidup berdasarkan mungkin pernah dengar konsep life purpose ya, atau your life's calling. Itu aku merasa oh ya, that's it gitu. I'm living my dream life, karena itulah yang aku percaya aku ditakdirkan untuk melakukan hal itu di dalam hidup ini gitu. Contoh nih, dulu kan aku kerja di kantoran ya. Oke, mungkin like I enjoyed it, there's nothing wrong with it.
Dan aku merasa aku bisa dan mampu untuk ngelakuin itu gitu. Jadi aku ngelakuin pekerjaan kantoran selama beberapa tahun dan lumayan sukses juga ngelakuin hal tersebut. Um, tapi ya itu selalu ada merasa ada yang kurang karena aku ingin melakukan hal lebih dari itu, yang lebih menginspirasi. Karena aku merasa salah satu panggilan hidupku adalah menginspirasi orang banyak melalui pertama mencintai diri sendiri dulu, belajar memaafkan diri sendiri lewat yoga atau meditasi. Dan itu karena aku sadari aku berhenti dari pekerjaan kantoran itu untuk menjalankan hidup yang menurut aku life purpose aku, dan disitulah jadi semakin merasa oh ya yeah, this is it, this feels right. Jadi aku merasa hidup ini adalah hidup impian aku gitu. Kalau misalkan aku nggak berhenti kantoran, aku mungkin ya sekarang bisa jadi depresi, punya kecemasan yang berlebih karena ada sesuatu yang kayak misalign gitu, kayak the soul wants more. Dan aku tahu itu karena aku dulu cukup rajin meditasi dan cukup rajin yoga, dan yoganya bukan harus kayak yoga yang ngelakuin pose aja loh, tapi yoga yang benar-benar dinikmatin setiap posenya, kita nafas di setiap pose, bukan hanya olahraga fisik gitu, jadi lebih ke I think that's what's important spiritual. about yoga atau kayak aktivitas fisik itu bukan kayak tentang seberapa advance kita bisa melakukan itu, tapi kayak seberapa connected kita terhadap Benar, aktivitas itu ya. benar, benar. Mau aktivitas apapun itu, jadi bukan hanya kelihatan seperti apa eksternalnya, tapi feeling yang kamu rasakan internalnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu misalkan suka nge-gym kan ya, bukan lebih dari hasil yang kamu dapatkan eksternal dari gym, walaupun itu bagus gitu ya, tapi lebih ke apa yang kamu rasakan saat kamu melakukan itu, ya kan? Kamu merasa connected dengan diri kamu sendiri saat kamu melakukan hal itu. Jadi nggak harus yoga, sebenarnya bisa aja hal lain gitu, nge-gym atau apa, bulu tangkis lah, journaling lah, berenang lah, whatever it is that makes you feel connected to your own self, deeper than just your body, also your mind. You feel connected to your heart, to your soul when you do something. Itu bisa lebih mengerti dan lebih tahu, lebih connected dengan your own life purpose. Mungkin banyak sister yang kayak bingung, apa sih life purpose aku gitu kan. Mungkin nggak semua orang langsung tahu, oh ini yang aku mau lakukan, inilah life calling aku. Dan caranya adalah yaitu coba belajar deh saat melakukan satu aktivitas, belajar turn inwards internally, rasain sensasi di tubuh seperti apa, terus amati pikiran di kepala seperti apa, amati rasa di hati seperti apa. Kalau misalnya kita sering mencoba hal baru dan terus turn inward saat kita melakukan hal tersebut, pasti lama-lama ketemu deh. Ada satu hal yang klik kayak, it feels right. Dan cuman kamu yang tahu itu. Aku mau nambahin lagi juga ngomongin tentang life purpose atau taking action. Ini satu hal yang perlu teman-teman ketahui juga. Walaupun kayak kita berdua tuh ngerasa kayak walaupun kita berdua udah kayak take action dan knowing our life purpose, tapi juga banyak momen-momen dimana kita tuh merasa like we all don't have everything figured out. Itu yang aku mau bilang gitu, karena sebenarnya modalnya tuh modal nekat aja, modal berani gitu. Sama kayak pertama kali aku merantau, kayak Cece quit her job, aku juga quit my job. I don't have everything figured out, tapi aku kayak trusting aja gitu, percaya kalau aku akan, percaya kata hati aku, percaya diri aku kalau aku tuh akan
diarahkan ke hal yang lebih baik gitu, kayak there is something greater than this. Dan seiring berjalannya waktu tuh pasti akan diarahkan aja gitu. Mungkin sekarang nggak tahu semuanya, belum clear, but that's okay gitu. Kalau ya akhir-akhir ini aku lagi belajar itu sih, kayak trusting aja gitu. Walaupun aku sendiri orang yang organized dan super plan, I'm learning to find that balance between being spontaneous, trusting, dan at the same time planning juga gitu. Jadi ya itu sih, percaya. Bener. Dan sebenarnya nggak ada kayak cuman satu hal yang harus kita lakukan. Nggak juga sih, kalau misalkan life path atau jalur hidup kita nih ya, anggaplah kayak garis jalan gitu. Kamu mengambil jalan yang paling kiri. Lama-lama nih ya, kalaupun kamu udah seneng jalanin sekarang, kalau kamu semakin berkembang dan sekarang kamu diarahkan ke jalan yang lainnya dari sini gitu, berbelok-belok, ya nggak apa-apa gitu, nggak harus kayak we stick to the same path. Walaupun nih sekarang nih kan aku passionnya yoga, meditasi. Kalau misalkan 10 tahun ke depan ternyata jalan hidup aku diarahin ke hal yang lain gitu. Tapi kalau aku percaya kata hati aku, dan ya udah, sama seperti kamu bilang, nekat dulu, ya udah jalanin dulu aja, take that first step, pasti akan diarahin ke hal yang lebih baik lagi gitu. Belum tentu yang sekarang aku merasa baik 10 tahun lagi baik untuk aku gitu. Bisa aja aku diberikan tugas lebih lagi oleh semesta supaya aku bisa lebih menginspirasi lagi orang lebih banyak lagi, apapun itu. Jadi nggak harus kayak stick to one thing dan merasa oke, aku attach sama hal ini, aku nggak mau let go of this thing gitu ya. Percaya aja apapun yang kamu lakukan, asalkan itu punya impact yang bagus di sekitar, ya just ya keep doing it until you are led to a different path gitu. Jadi ini lagi. Apa tuh? Another thing that makes a difference itu tentang ngomongin creating our dream life. It's also about how much do you want it gitu. Karena setiap orang punya mimpi, tapi menurut aku buat aku sendiri, yang membedakan aku adalah keinginan aku untuk berubah dan mengeksplor dan creating my dream life itu tuh lebih besar dari tantangan-tantangan yang aku miliki. Karena setiap orang punya tantangan kok. Kayak let's say moving to Bali, living in Bali, aku punya tantangan juga dulu. Cuma karena keinginan aku nih kayak udah fix nih, aku udah pokoknya ini perlu terjadi di hidup aku gitu. Jadi kayak whatever challenge, aku pasti make it come true gitu, karena ya desire aku sudah lebih besar dari apapun itu. Jadi ya itulah, percaya juga, dan itu juga berkat practice aku. Kayak aku banyak visualisasi, banyak meditasi, banyak journal juga. Aku tuh sering journalin mimpi aku, kayak ini visi aku, ini intensi aku, ini. Jadi karena itu I built a strength within gitu, kekuatan di dalam diri aku. Jadi walaupun orang ngomong A, B, C, D, E, aku memilih untuk percaya sama diri aku, sama mimpi aku. Itu semua dimulai dari self love juga ya ujung-ujungnya ya. Kalau misalkan kita nggak mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa percaya dengan diri sendiri bahwa aku bisa ngelakuin itu? Mungkin ada hari-hari di mana kamu meragukan diri sendiri ya. Tapi kalau kita benar-benar mencintai diri sendiri, walaupun ada hari kita ragu, kita tahu everything is gonna be okay no matter what, because I have myself
to rely on. Apapun itu yang kamu butuhkan dalam hidup, walaupun sekarang kamu tersesat gitu ya, kamu pasti bisa kok nemuin jalan balik lagi gitu kalau kamu terus percaya dengan diri sendiri gitu. Jadi terus belajar untuk mencintai diri sendiri, dan itu praktisnya bukan yang kayak sekali dilakukan selesai, enggak, harus reguler gitu, lakukan terus menerus. Mencintai diri sendiri itu buat aku action juga, nggak cuma sekedar mikir oh I love myself udah selesai, enggak gitu. Action kamu tiap hari apa yang mencintai diri kamu gitu. Oh, I love myself and that's why I Yeah. my dreams come true. Yeah, I love myself. That's why today I choose to eat healthily. Satu misalnya. I love myself. That's why I choose to hang out with this very inspiring person gitu. I love myself. That's why I choose to give myself a break, take a rest. Bisa juga. Jadi apa action kamu dari hari ke hari yang membuat kamu lebih mencintai diri sendiri? Dari situlah kamu bisa lebih percaya dengan diri sendiri, percaya dengan kata hati, punya keberanian untuk take that next step. Karena kamu mulai dari mencintai diri sendiri. Kalau boleh nanya Tere, action kamu hari ini, apa yang membuat kamu mencintai diri kamu sendiri hari ini? Action aku, pertama-tama aku bangun tidur, aku aware for me to have a great day. Aku memilih untuk tidak main HP pas aku bangun tidur. Jadi kayak aku connect with myself first, meditasi, bersyukur, dan juga going to the gym, moving my body, eat healthy. Yeah, that's my self love practice. Kalau buat Caca sendiri? Kalau aku hari ini yang kulakukan untuk lebih mencintai diri aku sendiri malah bisa dibilang kebalikan dari ini. Karena beberapa hari sebelum ini lumayan cukup padat aktivitas. Jadi hari ini aku memutuskan untuk beristirahat. Yeah, so hari ini aku mau kayak kalau jalan ya jalan pelan. Ya kalau pas makan makannya pelan. Terus bener pas udah pulang nanti mau take a bath. Ya diem aja 1 jam sambil merenung. Mendengarkan musik yang peaceful itu untuk hari ini. Semakin sering kita ngelakuin hal itu setiap hari, bener-bener ngedengerin kata hati, apa sih yang bisa membuat aku lebih mencintai diri aku sendiri hari ini. Semakin kita bisa diarahkan ke yaitu tadi dream life itu. Ini nggak harus buru-buru, nggak harus sekarang tahu gitu. Jalanin aja hari demi hari sambil kita syukurin hari demi hari apa yang kita punya hari ini gitu. Lama-lama if you keep journaling juga ya, dijalanin terus, anggaplah 2 tahun. When you look back, wah, so much has changed in just 2 years. Ya kan? Kita nggak mikirin kayak terlalu panjang ke depan. Kita cuma jalanin hari ke hari aja. Tiba-tiba pas time just flies ya. Terus pas kita look back, oh my god, I'm so grateful. Sekarang kayak I feel like in a better place gitu. You're always in a better place. Iya. Dan menurutku life is all about perspektif juga sih. Dan ya kayak sehebat atau sebagus apapun hidup aku, itu semua juga tentang perspektif yang aku miliki gitu. Mungkin kamu lihat orang lain tuh kayak hidupnya bagus banget, tapi bisa aja di pemikiran mereka nggak sebagus itulah, it's not that great. Jadi kayak penting untuk punya perspektif yang positif, perspektif yang membuat aku bahagia, dan juga living in the present moment. Karena ngomongin tentang dream life kan cenderung tuh kayak in the future gitu ya, pas kayak dream in the future. But it's also important to living in the present moment. Jadi kayak
I can always have my dream life anytime gitu. Bahkan sekarang kalau aku memilih untuk punya perspektif atau pemikiran kalau I'm already living my dream life, yeah, I'm already living my dream life gitu. Of Jadi, course. ya. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita sadari bahwa wah kita ini hidup di abundance loh gitu. Kita sudah punya banyak hal. Gitu. Jadi fokus pada hal yang kamu miliki juga, jangan berlarut-larut dengan kesedihan nggak punya. Kalau misalkan kamu benar-benar mau hal itu, ya itu tadi take action ya kan. Kalau emang benar-benar kata hati kamu berkata seperti itu. Tapi juga sadari sebenarnya kamu tuh udah punya banyak hal kok di hidupmu gitu. Mulai dari situ dulu. Ya. Ngomongin abundance juga, aku mau menutup dengan fakta kayak in fact kita tuh masih bernafas di saat ini. Itu adalah bukti kalau kita semua tuh masih punya abundance of kesempatan atau banyak kesempatan di luar sana di dalam diri kita untuk menciptakan kehidupan yang kita mau. Yes. So take that action today. Ya, komen di bawah teman-teman action apa yang teman-teman akan lakukan hari ini untuk lebih bisa mencintai diri sendiri dan menciptakan kehidupan impiannya. Yes, Ada betul. yang mau tambahin lagi? Enggak, udah perfect. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, Bye, sisters.